Abu Bakar radhiyallahu anhu, kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling mulia di antara semua sahabat, orang yang paling mulia setelah para nabi di muka bumi ini, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ujiannya sangat berat. Ujian yang sangat berat dihadapi oleh beliau. Bayangkan iman pada saat itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa dirinya seorang nabi, seorang utusan Allah, dan sahabatnya yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah termasuk orang yang pertama kali mempercayai. Bayangkan iman pada saat itu. Ketika semua orang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka iman Abu Bakar membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua orang mengolok-olok mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar dengan imannya mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang telah memperjalankan hambanya sebagian dari malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebagian malam. Kemudian Nabi menyampaikan peristiwa tersebut. Orang-orang kafir Quraisy pada saat itu menertawakan. Tidak ada orang yang menganggap Nabi SAW pada saat itu kecuali mereka akan menganggapnya sebagai orang gila. Orang gila mana mungkin dalam sebagian malam berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana orang-orang kafir Quraisy mengatakan pada saat itu, kita saja menempuh perjalanan 1 bulan. Ini dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya sebagian malam. Maka orang-orang kafir pada saat itu mengatakan, baiklah, sekarang kamu ceritakan, karena kamu menganggap kamu dari Masjidil Aqsa, ceritakan kepada kami bagaimana bentuknya Masjidil Aqsa. Nabi SAW kurang bisa menceritakan, karena beliau diperjalankan pada waktu malam dan fokusnya bukan pada masjidnya. Maka subhanallah, Allah menghadirkan Masjidil Aqsa di hadapan Nabi SAW. Kemudian dilihatnya dan diceritakan dengan sempurna. Orang-orang kafir ini meskipun tetap tidak masuk akal, tapi mereka heran, kok bisa dia menceritakan dengan detail dan persis. Maka mereka pergi ke Abu Bakar. Pergi kepada Abu Bakar, mengatakan, sahabatmu mengatakan bahwa semalam dia berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian kembali pada malam itu juga. Bagaimana menurutmu? Apa kata Abu Bakar? Kalau Nabi SAW yang mengucapkan, berarti dia benar. Berita yang dia sampaikan dari langit turun ke bumi, saya percaya. Kenapa saya tidak percaya terhadap berita yang terjadi di bumi? Kalau dia berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berita kejadian yang terjadi di bumi, yang dia beritakan dari langit saja, wahyu dari Allah turun ke bumi, saya percaya. Bagaimana mungkin saya tidak percaya terhadap kejadian yang dia ceritakan, yang dia alami di bumi? Subhanallah. Coba bayangkan bagaimana imannya Abu Bakar. Kira-kira kita kalau ada sahabat dekat, kita sangat mempercayainya. Tiba-tiba di pagi hari dia mengatakan, subhanallah, tadi malam saya dari umrah, saya dari haji, saya tawaf, saya ziarah ke sini. Kita meskipun sahabat, tidak akan pernah kita mempercayai. Kita paling akan mengatakan, kamu kayaknya mimpi, kamu kayaknya menghayal. Tapi tidak dengan Abu Bakar. Bayangkan kalau kita di posisi Abu Bakar pada saat itu. Apakah iman kita akan mengatakan benar Nabi SAW? Kita sekarang enak. Ada sahabat yang mendahului, ada orang-orang saleh yang mendahului. Kita ikut. Telah banyak contoh-contoh yang menjadikan keyakinan kita semakin kuat. Itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana imannya pada saat itu, bagaimana akidahnya pada saat itu. Ketika semua orang menertawakan dan mendustakan Nabi, maka imannya Abu Bakar teruji untuk mengucapkan sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar Nabi sallallahu alaihi wasallam.